Mbah. Bakal jebok. Itu rezeki Mbah. Mbah ya. Mudah-mudahan sampai Mbah ya. Dan Bapak polisi juga menjalankan tugas. Ya. Persalaman lagi nih. Iya. Ya. Masih diangkat The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Gitu Bang semboyan kita Bang. Oke. Mantap gak? Mantap. Geng, kita hari ini dengan Aibda Sefrizal, betul ya Bang ya? Betul ya. Oh, aduh, ini kita ngobrolin polisi sedekah nih. Lagi viral kemana-mana di media sosial warawiri, dan Bang Sefrizal ini geng. Gua ajak ngobrol, gua undang ke podcast itu susahnya setengah mati. Udah repot ya, ternyata nggak pedean orangnya, rupanya gitu. Tapi ternyata setelah ngobrol kan, dari mukanya serem banget kan, mukanya orang-orang Lampung ini sama kayak gue juga Bang. Lampung ya? Bukan, gue kan suku, karena gue lahir di Lampung. Kalau suku sendiri kan gue sebenarnya Palembang. Nah, suku aslinya orang tua ya, tapi gue lahirnya di Lampung. Nah, ngeliat gue dikit aja udah ngeliat terus ngomong udah baru takut gitu. Padahal kalau udah deket udah ngakak, udah lucu-lucu kita. Berarti cocok kalau gini ketemu dengan Bang Angga gue ya. Bisa kita. Keren ini Bang. Siap. Nah, jadi ceritanya ada keresahan nih dari, sebenarnya disclaim dulu lah ya, dari gua melihat kegiatan Abang polisi sedekah nih kan. Itu motifnya apa sih Bang sebenarnya polisi sedekah ini ya kan? Karena gua khawatir gini Bang. Kita nih yang bagus jadi jelek, yang jelek dipelintir jadi bagus. Jadi bingung nih nantinya di masyarakat nih. Yang gua khawatirin tuh gini Bang. Kegiatan polisi sedekah ini nantinya takutnya image orang itu malah ini mah Pak polisi yang lagi ngonten gitu. Padahal kan gua tahu lah, gua kan pantau tuh media sosial nih. Emang kegiatan lu itu memang kegiatan konsisten, rutin gitu. Iya benar. Itu gimana Bang? Cerita Bang. Ya jadi awalnya ya pada saat sebelum ada komunitas, masih saat berdinas gini kita berbagi sedekahnya. Memang banyak tanggapan dari teman-teman juga, jangan orang lain yang tidak kenal, yang kenal pun juga pikirnya ini Sefrizal nih ngapain ini? Ada apa ini kan? Pakaian dinas keliling setiap Jumat berbagi ini kan? Iya banyak yang meragukan, banyak yang ragu apa tujuan ini nih kan, karena bikin konten tadi tuh disebar kemana-mana. Apalagi cari-cari perhatian. Nah ini kan dia keluar subuh, kadang malam ini kan, keliling-keliling kan. Keliling ngasih orang nasi. Nah kan, jadi 2 bulan 3 bulan ya, memang itu asli kita sedekah itu mengajak orang lain, pasti nggak semua langsung ikut. 2 bulan tuh masih kita sendiri, 3 bulan. Oh berarti ini lu motifnya awalnya ajakan dulu, niatnya mau ngajak orang. Ya. Jadi sedekah ini sebenarnya ini sudah lama, 5 atau 6 tahun yang lalu udah dilakukan. Nah, cuman sempat kepikir mau bikin konten gini setelah ketemu Bang Yus. Iya. Nah, Bang Yus Grosir ya. Bang Yus Grosir, Bang Yus. Nah, Bang Yus ini terutama yang ini menyemangatin kita. Oh, tokoh penyemangat ya. Karena Bang Yus juga emang cerita di orang media juga. Betul. Nah, cerita ketemu di perhajatan, ketemu Yus, Bang, katanya ngomong gua. Kalau ada yang bagus tuh nggak apa-apa Bang, di-share aja Bang, katanya. Nggak apa-apa buat contoh Bang lain. Yus juga orangnya hobi sedekah juga Bang. Ngajak yang lain kata dia katanya. Nah, pikir juga dan gua orang media Bang nih, bisa bantulah kalau mau memviralkan ini kata dia. Ingat tuh tadi yang di benak gue kan. Oke, itu bulan 4 ketemu Bang Yus. Pada saat bulan 6, nah gue ini dinas ini dikasih perintah Kapolsek mengawal gue salah satu SMU 15. Nah, mengawal gue untuk survei ke rumah siswa yang tidak mampu. Nah, di sana tuh ketemu lah siswa itu, lama kami memanggil dia tuh nggak keluar rumah, nggak mau keluar dari kamar. Sangka mau ditangkap kali. Nah itu tadinya sempat kesel itu nih Pak polisi datang ini kok ditakuti ya sama. Jadi yang keluar itu kakaknya. Kakaknya pun manggil adik, nggak keluar adiknya. Kakaknya masuk manggil adiknya, keluar adiknya. Tapi bajunya sama. Nah baju sama, tanya. Tadi yang Aldi yang mana? Saya Aldi. Lo yang masuk tadi kakaknya. Kok bajunya sama nih? Coba panggil kakaknya. Kakaknya keluar gak pakai baju. Ternyata karena dia sifat tidak mampu itu. Baju yang layak pakai itu cuman itu. Baju gantian. Pakai baju. Nah, jadi itu awal mulanya kepikiran. Jadi pulang dari sana dibahas sama gue kan. Jadi yang susah ini benar-benar susah anak ini. Bajunya sampai gantian pakaian ini kan. Yang layak ini. Pulang dari sana gue tuh bahas sama saya kan. Sama gue kan bahas.
Dan yang udah sampai ke polsek, duduk di depan polsek ngobrol berdua sama teman. Kapolseknya zaman itu Pak Elsali, Ibda Elsali. Dengarnya ngomongin apa kamu jalan dia? Gini Dan, ceritain mainin. Langsung mukanya merah kayak mau nangis itu. Udah kan, gak usah banyak omong dia. Nih uang 500, Pak Babin beli pakaian ya. Beli pakaian dapat berapa setel lah itu. Kamu Sepujal nih uang lagi nih beli sembako. Dia panggil media, banyak dari media TV. Panggilnya media itu kumpul lah waktu itu kan. Malam itulah, detik itulah habis Isya, langsung ke lokasi itu bawa pakaian, bawa sembako, bantu uang juga Pak Kapolsek. Itu punya Kapolsek semua itu. Kita hanya menunjukkan aja tempatnya, mendampingkan. Ada media juga meliput kan. Padahal Pak Kapolsek aja nggak sempet lihat, dia dengar cerita. Dengar cerita aja. Dia langsung tersentuh kayak mau nangis itu kan. Nah di sanalah, sampai di sana diliput media, viral itu cerita itu viral dan minta bantu juga sama Bang Yus kan. Bang Yus juga viralkan, jadi 2 TV saat itu kan. Masuk 2 TV, Bang Yus juga ikut membantu juga kan, memviralkan juga kan. Banyak kenal media juga kita kan. Alhamdulillah dengan viralnya itu anggota dewan dari fraksi PDI kota datang ikut membantu. Dari Demokrat provinsi ikut membantu. Pokoknya banyak. Yang DM gua juga banyak juga dari Kota Bumi. Titip Pak ya uang antaran ke sana. Banyak bantu. Nah setelah itu kepikir juga kan ya. Oh begini itu kan ya. Gampang ini kalau buat kebaikan. Viralkan aja gitu kan. Banyak membantu gitu kan. Asal benar-benar menyentuh gitu kan. Oke, udah kepikir dah. Banyak teman media ada simpan nomor HP ada apa. Di situ juga udah mulai dapat teman. Teman dari Instagram ini kan, teman. Oke, ada banyak teman nambah followernya. Udah seling waktu 2 minggu Pak. Sebulan dari situ jaga ngepam di Bank BRI Labuan Dalam. Di sana lagi asik duduk main HP, nggak ada hiburan lain, duduk main HP. Ada anak kecil nuntun ibunya. Tadi nggak ngeh itu tunanetra kan. Tunanetra. Ibunya ini tunanetra. Iya, dituntun anak kecil. Dituntun anak kecil sekitar usia 7 tahun 8 tahun lah ya. Anak ini anaknya. Anak kandungnya ya. Kena dia tunanetra. Jadi nyenggol kita pak. Dia kan mau minta sedekah. Udahlah siaplah uang itu kan 20.000 kayak sedekah. Ternyata bukan minta sedekah. Bukan sedekah. Pak saya mau ini deh. Ngapain ini buku tabungan. Buat apa Bu? Mau ngecek kalau ada bantuan yang datang kata dia. Bantuan dari pemerintah. Dana apa gak ngerti kita kan ya. Ya sudah. Saya bilang sama satpamnya sama nasabah yang lain, ibu ini lihat sini kondisinya, dia tunanetra kan ya, sama anak kecil pun naik ojek pula kan, ojek nggak bisa lama-lama nunggu kan, kita duluanin aja, yang lain ngalah aja, biar dia duluan tanpa ngantri kan, kasihan on dia kan, ya udah kan yang lain kan, di print lah buku itu, dia mau ngeliat uang masuk, masih jong ada yang masuk uang itu, jadi kasihan amat ya, tunanetra, janda, tulang punggung keluarga punya anak 2 masih kecil, usahanya jual kerupuk. Untung 1 kerupuk sebungkus itu cuma Rp1.000. Sehari itu bisa dapat 15.000 udah seneng deh, 10.000 udah seneng deh. Jadi karena dia nggak ada isi, nggak ada dana yang masuk, pulang tuh agak sedih deh kan. Jadi pada saat itu balikin badan deh kan, saya samperin ke ojek itu kan, saya kasih uang 50.000 ya, kasihan deh kan. Rupanya yang lain banyak yang lihat juga, ikut membantu juga. Jadi pada saat itu bukan hanya ngasih duit, minta juga nomor HP-nya. Mungkin kayaknya kepanggil pengen kesana lagi lah gitu kan. Nah, selesai ibu tuh pergi, nomor handphone udah dapat gitu kan. Ceritalah sama Kapolsek, izin Dan, ada apa? Saya ketemu ini. Yaudah, kamu ikutin, kamu ini. Kita datanglah tempatnya itu. Kita datang tempatin, ya udah itulah kita mulai buat konten lagi kan ya. Videoin kisah dia atau apa. Ini lebih viral lagi dari yang pertama. Lebih viral lagi, termasuk media banyak ini kan. Bahkan dalam seminggu itu bisa 4 kali, bisa 5 kali kita membantu dia sana. Banyak dana tuh, kadang 3 hari masuk 2,5 juta kita antarkan. Baru 2 hari masuk 1,5 kita antar sana gitu. Banyak donasi itu pada tersentuh semua ngeliat kisah yang kita bikin, ceritanya gimana tentang hidup dia kan. Nah, setelah dari situ berpikir lah, jadi kayaknya ada bakat gue nih kan, mau ini kan mengajak-ngajak begini nih kayaknya bisa ini dengan ngajakin orang, kayaknya orang jadi ini ya, jadi mau sedekah juga mau gitu. Mau percaya kayaknya Pak Polisi ini ngajak ini kan. Jadi gue pikir wah ini harus belajar nih ngedit foto atau video atau apa kan, bisa mengajak yang lain ini. Gue pikir apa salahnya kan istilahnya kita mengajak-ngajak orang seperti ini kan, gak ada susahnya juga kan, kita menyenangkan orang lain. Bagi yang mau aja ikut nggak sudah gitu kan. Kepikir lah mau ngadain, udah kalau kayak gini mah setiap Jumat kita bikin aja gini kan, tujuan apa target ini. Udah mulailah kita kan berencana ngobrol sama istri, berdua istri keluar sama anak mulai bikin konten subuh apa kan. Ya modal sendiri dulu, namanya mengajak kan, mau ada yang ikut kan. 2 bulan belum ada yang ikut. Kalau pendapat orang banyak sih masuk apa, yaudah kita ini aja, kita abaikan aja kan. 3 bulan mulai ada yang ikut, mulai ada yang like, mulai ada yang minta video-video kita itu ya, coba bang minta video yang minggu lalu. Dia rupanya mau galang dana juga di kisah kedua keluarga untuk apa. Nah mulai banyak yang bantu sampai saat ini. Akhirnya gue mikir ya,
sampai kapan begini polisi sedekah ini? Maksudnya jalan sendiri ya. Sementara gue ada kesibukan. Gue ini butuh temen ini kan. Maksud gue pada saat gue sibuk dinas, bisalah temen yang lain yang jalan gitu kan. Kita tinggal kasih dana. Dan juga gue pengen juga kalau ada temen ini kayaknya bisa lebih ini, berbuat lebih banyak. Sendiri aja gue bisa begini loh gitu. Daripada temen mungkin bisa lebih banyak lagi yang bisa gue bantu ini. Ngobrol sama teman, ada seorang wanita namanya Eli kan. Dan juga sama Manda Jamal, ya bentuklah komunitas itu. Komunitas. Sampai saat ini, tadi hanya sendiri kan, berdua. Sekarang udah ada 10. Komunitas apa namanya bang? Ini. Komunitas kasih. Kasih. Ini Ini bajunya. OP-nya kasih itu. Logonya, desainnya. Waduh. Nah jadilah kasih ini. Ini sempat 2 minggu ini. Iya. Mengonsep Nah, semua coba ini. liatin kamera bang. Nah, kasih. ini kasih. Tuh, belakangnya bang. OP. Oke, ini niatnya itu ya. Itu dulu. Oke geng. Nah ya ini ya. Belakangnya gini. Ada namanya, saya Prizal ya. Ya, Belakangnya komunitas amal sedekah investasi akhirat. Iya. Kasih. Iya benar. Oke, kita bongkar aja nih ya. Kasih ini kenapa namanya kasih ya kan? Iya. Kenapa kasih? Bang. Ya. Kompinya. Jadi mau awal bentuk komunitas, pasti kita tentukan nama dahulu. Ya. Untuk menentukan nama ini kan pasti kita tuh nama itu nggak bakal berganti-ganti kan. Pasti kalau udah satu nama akan kita pakai itulah nama kan. Karena kalau ganti-ganti kita akan susah lagi mengenalkannya lagi kan. Jadi nama tuh harus benar-benar yang pilihan yang bagus. Jadi berdua Eli tadi itu teman tuh. Eli ini emang udah sering bantu juga dia kan, donatur tuh. Jadi kata dia kan, udah bang bikin sayembara aja bang. Buat saya di WA atau apa kan. Biar teman-teman pada ngelihat, ngajukan nama, nanti kita kasih logam mulia. Eli menyiapkan logam mulia tersebut. Jadi banyak peminatnya. Ada satu teman tuh ngajukan 6 nama, 3 nama kan. Ada 6 nama. Nah, jadi akhirnya kepilihlah kasih ini. Dari segi namanya gampang diingat. Kita harus gampang diingat. Kasih dan juga sesuai dengan kegiatannya. Kita kan mengasihi, ya kan? memberi dan singkatnya juga bagus. Iya. Nah ini kayaknya masuk kasih. Kita pilihlah kasih ini. Nah untuk Rompi, memang selama kegiatan polisi sedekah sebelum ada komunitas, banyak dibantu oleh komunitas lain. Komunitas lain. Siapa yang bantu komunitas? Nah ini terus terang nih sampai saat ini ya banyak cewek-cewek yang bantu ibu-ibu. Iya ibu-ibu. Bukan laki-laki, ibu-ibu. Dari polisi sedekah sampai saat ini ya. Waduh. Jadi termasuk Menyindir bapak-bapak. ibu-ibu ini. Menyindir bapak. Pak sedekah pak. Jadi selain wanita-wanita yang ada di balik semua ini selama ini dari polisi sedekah kasih itu, selain Eli ada tuh cewek berteman udah hampir setahun baru 1 kali ketemu. Hanya berteman di sosmed aja. 3 bulan pertama berteman tidak mau di nomor telepon dia. Dia nggak pengen ketahuan siapa dia kan. Cuman gue pikir kan nggak adil, dia tahu gue siapa gue kan. Gue nggak tahu dia siapa, cowok cewek juga nggak tahu. Akhirnya gue agak ada tekanan dikit kan ya. 3 bulan kenal ya udahlah bilang dia. Kalau lu emang mau berteman sama gue harus tahu lu siapa lu lah. Nggak adil lu tahu gue tahu lu kan. Dia ngaku. Gue cewek pak. Ya udah cewek nggak masalah bilang dia kan. Ya udah gue tau cewek. Gue telepon, gue angkatnya. Rupanya bener di cewek kan. Jadi cewek itu 3 bulan nggak pernah ketemu kan. Hampir setahun baru bertemu sekali. Ketemu ajak makan kan. Sering membantu kegiatan ini. Apa-apa di-share ulang sama dia. Galang dana ikut bantu. Apa-apa deh. Sampai saat ini ikut bantu. Selain itu ada lagi Mbak Mei Peduli. Emang komunitas ya. Emang udah lama, udah 6 tahun 7 tahun yang lalu. Sering ikut membantu juga. Udah tuh yang benar-benar sampai saat ini terus membantu ada komunitas ibu-ibu juga. Mei Peduli tadi ibu-ibu, Eli tadi ibu-ibu. Nah ini komunitas relawan Jumat Berbagi. Itu rompinya pink. Kalau kita kan hijau. Mereka cewek-cewek, kebanyakan dominan cewek. Makanya pink. Nah ketuanya juga ibu-ibu juga, Ibu Indri. Nah itu banyak membantu. Pada saat itu sering polisi sedekah semua ada kasih, sering collab sama mereka. Nah, ikut membantu dan juga terinspirasi bikin komunitas ini. Ya dari itulah. Pada saat collab tuh ngelihat kok kayaknya gampang amat mereka nyari dana dan kayaknya sedekahnya agak bagus banding gue kan bisa meriah gini sedekah nilai yang diberikan ini. Pengen juga pikir kalau bisa gue itu agak cakep bantu orang itu kan jangan hanya sebatas bagi nasi atau bagi roti apaan. Sebenarnya pernah bercanda juga sih. Bukan bercanda sebenarnya serius ya. Tapi penyampaiannya mungkin dianggap bercanda. Ketemu Bu Indri pas saat collab itu, kolaborasi itu, Bu kayaknya pengen lah saya ikut gabung ibu kontes ibu. Nah, dia senyum aja dibahasnya. Ya sudah kan senyum aja, nggak tahu. Mungkin dia kayak gue bercanda kan ya. Gue juga nggak terusin lagi. Akhir tahun kepikirlah gue bikin komunitas. Ini komunitas ini kasih udah dapat nih nama. Bikin baju kaos atau rompi. Kepikir kalau kaos kayaknya
kurang enak kalau saya ganti-gantian make atau salin apa. Salin, Bikin rompi izin dulu kan sama mereka kan ya, nyontek gini ya udah nggak apa-apa kan. Untuk jadilah rompi mereka seperti ini hanya pink. Nah gua nih hijau. Nah kenapa warna hijau? Nah gua tuh cari yang beda tapi yang bagus ya gitu. Karena ini kegiatan sedekah, ini kegiatan agama sebenarnya, ibadah ya. Gua ketik di Google tuh. Gue ketik di Google warna Islami, kita cari kalau warna Islami hijau dan putih paduan. Nah ambillah warna hijau dan putih, datang ke konveksi. Kita serah sama konveksi, pokoknya ada warna hijau dan putih. Jadilah seperti ini. Untuk kasih ini, jadilah hijau putih gini. Tukang konveksi yang mendesainnya. Terima kasih teman-teman konveksi yang udah sangat-sangat membantu. Untuk kasih tadi itu yang berhasil terpilih kasih tadi itu sebenarnya emang anggota juga. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Senang. Ya, Aibda Alfansah. Dia yang terpilih jadi komunitas kasih. Untuk logo udah banyak logo yang bikin. Ada Polwan juga yang bikin konsep. Udah banyak konsep. Tapi dari sekian banyak itu yang gue pilih adik kandung nih. Adik kandung yang nomor 4 namanya Okta Semantri. Kemudian dia emang pintar juga desain. Gue pilih kayaknya bagus ini dah. Karena kita emang komunitas di Lampung. Ini ada khas Lampungnya kan. Kayaknya agak bagus nih. Tangan ini seolah memberi kan, hati ini kan cinta, penuh cinta, memberi cinta kan, saling memberi ini kan, menerima memberi kan. Udah tuh namanya sini kan, gold warna kuning emas gitu ini. Aja jadilah seperti ini sampai saat ini. Filosofinya ada ya. Dia Lampung, memberi menerima, bikin orang senang gitu kan. Hati penuh cinta, tangan memberi, menerima. Penuh cinta. Iya, pokoknya salam lah buat teman-teman di komunitas ya Bang ya. Tapi ini intinya orang di dalam ini campur ya kan, campur nggak polisi semua kan? Enggak. Jadi di awal tahun. Kalau polisi semua namanya bukan kasih. Bukan. Jadi di awal sebenarnya di awal tahun ya, pertama kali bentuk kasih ini sempat ada rasa ini was-was juga ya. Was-was gimana Bang? Jadi berdua dengan Eli ini, kalau dengan Manda hanya sekilas saya nggak terlalu ini amat dengan Manda Jamal. Tapi dengan Eli ini, jadi agak mulailah malam-malam tuh ngobrol. Ya udahlah kita bismillah aja. Kita nggak tahu ya dampaknya. Karena pada saat sedekah pakaian dinas, mungkin banyak yang bantu, mungkin bantu biar dekat Pak Polisi atau apa, kita nggak tahu ya modus lain atau apa gitu kan, senang dengan polisi apa kan. Pada saat dengan pakai aplikasi ini kan kita lepaskan semua pakaian dinas ini, pasti ada beda kan yang membantu toh. Jadi gue bilang sama Eli, sudahlah kita kan memang hobi sedekah dari dulu sama Eli kan. Kalaupun nggak ada ini, nggak ada yang donasi, kita mulailah sedekah pribadi kita. Anggapnya kita setiap minggu menyisikan uang, gua cepek lu cepek kan, 200 ini kita bisa beli nasi uduk lah, 20 bungkus kita bagikan sambil kita mencari ini lagi kan, teman donasi ini. Oh ya Bang ya, bismillah aja kita jalanin. Alhamdulillah hari pertama bikin kita rompi 3 biji. Ini harus ada keberatan hari pertama nih kan. Nah, kalau polisi sedekah orang nggak ada yang lihat kan ya. Orang tahu saya berjalan. Tapi kasih ini supaya diingat mereka ini kan hijau putih itu orangnya harus tampil ekstrim kan. Ajaklah teman termasuk Andi mahasiswa ini, stickers Andi dengan temennya Andi, ajak teman satu nih yang badannya tinggi seperti nggak juga kayak kita. Kenapa Bang? Ini perdana kita tampil kasih ini di awal tahun harus ada beda. Karena kita jadi perhatian orang. Kalau kita nggak dilihat orang, bagaimana kita mengajak orang kan? Nah, jadi emang badan kami tingginya startup ya, pakai kacamata saat itu. Gua ada kacamata 5, emang hobi kalau sekarang bawa semua kacamata kan, jadi kayak momen film itu, bikin background, bikin ini kan, gebrakan deh. Nah, padahal fungsinya geng ya, tadi dia ngomong tuh Bang Syafrizal, padahal menutupin mata gue disipit gitu. Sebenarnya itu nilai plus juga, menutupi kekurangan ini. Terus Bang. Jadi pada saat itu kan bertanya teman Andi, Bang kita ngapain awal tahun nanti? Dia juga nanya, Andi ini ikut kayak mana nanti Bang ya? Kayak mana caranya masuk komunitas ini? Ya gak ada gimana, yang penting lu ikut aja, bantu gua. Bantu tenaga apa, mungkin dipikir dia kan ada ADM-nya atau apa, gak usah. Bilang rompi nanti gue bikin 3 kan, masalah yang dana atau apa, dia kan mahasiswa kan ya. Udah bener gua semua, pokoknya yang penting lu bantu tenaga, gue seneng kan. Pada saat itu kita ngapain Bang, kata Andi kan. Gue bilang, kita bagi ayam potong lah kan, 12 biji apa kan, kalau di 1 biji 35 kita kali ini nggak sampai 500 lah gitu kan. Sementara kalau ada dana lagi masuk dari yang lain kan ya, bisa kita tambah bikin 2 konten kan. Nah, jadi malam itu masih terkonsep hanya bagi ayam potong ke rumah penduduk 12 biji kan. Nggak taunya tengah malam ada tadi Eli tadi yang perempuan tadi yang selalu mendukung kita di belakang itu, Bang ada dana masuk nih Bang ini. Nah bagian bisa ini kita bikin konten lagi aja, kita bikinlah berbagi 2 konsep kan. Yang satunya ayam potong, yang satunya kita beli bubur ayam, bubur kacang hijau, kita bagian tengah kota itu. Jadilah itu. Nah, setelah itu rupanya dari minggu ke minggu
naik banyak itu bantu-bantu itu hingga saat ini yang tadinya mungkin sedekahnya 500-600 setiap Jumat, saat ini alhamdulillah bisa di atas 1 juta, bahkan pernah 7 juta, ya 4,5 juta. Alhamdulillah di atas 1 juta insya Allah kan. Ada aja yang bantu tuh. Iya, terus yang apa kabar yang ibu-ibu tunanetra tadi itu masih disantunin nggak? Nah, jadi kita callback dulu nih ibu-ibu yang tadi nih. Jadi yang ibu itu sebenarnya itu sebelum ada komunitas, sebelum ada polisi sedekah ya, pada saat itu sebulan tuh digenjot itu untuk membantu ibu itu. Karena pikiran gue tadi itu begini, ibu ini dibantu ini nggak bisa bantu sekali aja nih, dia harus ada modal ini kan. Karena kalau untuk makan minum hasil sehari cuma 10.000, 15.000, dia ngambil kerupuk di pasar 4.000, dijual 5.000, laku sehari itu paling 6, 7, 7.000 berarti. Hanya untungnya kan kadang ada yang ngasih uang lebih nggak dikembaliin, itu yang diharapin dia kan. Nah beruntung lagi ibu tunanetra ini kan janda, tunanetra pula, punya anak kecil, masih kelas 4 SD yang tua, yang satu masih kecil itu dititipin sama mertuanya. Di sini hanya jual kerupuk dituntun anaknya, jalan keliling mangkal di mana dan. Jadi gue pikir dia ini nggak bisa sekali aja dibantu, harus ada banyak lah modal ya, biar agak tenang di kehidupan di 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kan. Gua embat waktu itu kan emang gak ada kegiatan lain, polisi sedekah belum ada, kita viralin terus kita embat itu. Alhamdulillah terkumpul waktu itu bisa lebih 8 jutaan itu. Bertahap ya. Selain di sembako. Kalau sembako tuh kayaknya 6 bulan juga mungkin gak habis. Karena gak semua berupa uang. Ada yang batu beras, batu pakaian apa. Jadi gak bisa tolak, kita ambil kan. Jadi dengar cerita sih beras tuh saking banyaknya titipnya kayak apa jualnya kan. Ya kita kemakan nanti kan usah. Nah setelah sekian lama itu ada polisi sedekah, banyak kegiatan lain. Nggak ingat lagi sama itu kan. Ini sama Ibu Endang tunanetra dan. Tapi ya masih lah sering dia ini kan, masih sering dia nelpon atau apa kan. Ya sesekali disampaikan, tapi nggak terlalu fokus sana lagi. Mau Idul Fitri ini, terpaksa kita kembali lagi sana. Kita ingat juga bukan sekedar ingat, dia nelpon ya. Pada saat mangkal jual ke pekomplang itu, anaknya kan yang menemani dia itu ada HP Android. Main handphone sambil nungguin ibu itu. Handphone dipakai itu, dirampas sama orang pergi itu. Ya Allah. Nah, dia nelpon gua karena ditahu ke polisi. Mungkin harapan dia siapa tahu bisa terungkap tak apa. Padahal kita mikir tak siapa yang ngerampas ya. 5 menit jadi hilang jauh atau siapa kan. Ya menghibur hati dia. Ya sudah Bu. Dia tujuannya niatnya lapor polisi maksudnya tuh gitu. Lapor polisi dulu lah. Jadi kan dia tahu ada Pak polisi teman dia kan ya. Jadi ya udah Bu Endang besok saya sana bilang dia kan. Udah ya kalau emang ini ada rezeki kita beli lagi bilang dia. Nah itulah kepikir lagi sebelum Idul Fitri itu bulan ini nyantunin dia lagi. Selain bawa paket ada uang juga tuh. Tapi nggak kita galang dana nggak kita karena dikasih ini terlalu banyak program kadang kan. Jadi karena udah ngumpul komunitas jadi program. Ada yang ini jadi nggak bisa kita jadi itu termasuk pribadi kita aja lah ini. Jadi ada 2 nih kegiatan lu ini sekarang ini ya Bang ya. Apa itu? Polisi sedekah sendiri yang artinya elus, terus yang kedua yang kasih ini gitu. Enggak. Apa sekarang udah kekasih semuanya? Enggak, semenjak awal tahun ini udah kasih aja. Udah kasih semua. Enggak bisa kita bikin dualisme gitu kan. Enggak bisa. Nanti kesannya pikir teman enggak fokus dikasih kan. Masih tetap kita ini ada apa gitu. Enggak, sekarang udah fokus kasih. Kecuali yang sifatnya sedekah pribadi ya enggak kita kontenin pribadi. Ngapain? Karena untuk kita ngapain kita ini kan kita umbar. Gitu. Fokus dikasih ya. Pada saat libur enggak dinas ikut kasih. Pas dinas ya teman-teman. Pasti gue yakin lu khawatir banget kan begitu lu berseragam polisi kayak gini bersedekah ini kan pasti orang pasti ini pasti lebih banyak ngomongin yang negatifnya daripada yang deg-degan juga kan lu pasti kan. Ada nggak Bang ngomong apa yang masuk kuping lu kedengeran gitu sama lu yang ngebuat lu aduh kok ngomongnya kayak gini gitu. Itu ada gak kejadian kayak gitu? Atau yang DM lu atau ngomong langsung gitu? Kalau yang begitu bukannya dikit banyak tuh ya. Cuman kalau saat ini ya udah biasa ya udah kebal juga ya. Kalau awal-awalnya sempat down juga. Jadi gua tuh memviralkan itu konten tuh bukan hanya di IG tapi di Facebook juga. Di Facebook sempat pamit 3 minggu gak lagi saya sana. Udah sama di IG aja karena gak sopan-sopan. Kadang yang teman-teman di Facebook entah siapa dari mana dan inbox kan nggak sopan. Setelah 3 minggu kayaknya balik lagi Facebook karena yang tadi sering bantu di Facebook nyariin ya kan mana dia nggak berteman di DM nggak teman WA kan nggak bantu lagi dia kan pikirnya udah berhenti kita kan akhirnya balik lagi ke ini kan ke Facebook bantu lagi. Jadi yang bantu ini sebenarnya Bang Angga itu ya
bukan orang dekat, orang jauh-jauh, bahkan nggak kenal. Jadi Ngawi Jawa Timur tuh, nggak pernah ketemu, nggak kenal, bantu transfer dari mana-mana nggak kenal itu atas siapa manusia itu kan. Ya hamba Allah lah. Nah, hamba Allah lah. Fulan bin Fulan. Nah gitu. itu kan niatnya bantu. Dia tersentuh ngelihat kali ya konten itu mau dia bantu tuh. Yang deket ya sampai saat ini, alhamdulillah belum kali. Nggak tahu kalau besok terlalu setelah ngeliat podcast ini ya bisa ini. Ini tujuannya juga gini. Yang pertama kan tujuan kita ngobrol nih Bang, kita lurusin apa yang bengkok nih ya kan di stigma masyarakat sebetulnya gitu. Kan yang tadi gue bilang gue khawatir nanti kegiatan lo ini dianggapnya memang untuk ngonten gitu. Orang lihat kontennya gitu. Padahal kayak gini ya geng ya. Apapun kegiatan kita, apabila kita share ke media sosial, itu berubah makna jadi konten kayak gitu. Berubah judul, bukan berubah makna. Berubah judul jadi konten. Nah si konten ini orang punya makna masing-masing nih nanti masyarakat nih ya kan. Ada yang yang nanggepinnya baik, ada yang nanggepinnya buruk gitu. Tapi gue rasa sih kalau untuk hal-hal yang baik lebih banyak baiknya Bang yang ngedukung pasti. Masya Allah. Ya, yang buruknya ini paling cuman segelintir. Misalkan orang nggak suka, iri mungkin kan atau atau nyinyir gitu ya, nyinyir doang. Itu apa itu sedekah, mentang-mentang polisi, mentang-mentang ini kan kayak gitu. Atau nanti ya iyalah gampang lah dia kan polisi gitu. Lebih gampang lah dia sedekahnya. Nyinyir kayak gitu sih Bang sebetulnya. Dan tujuan akhirnya adalah mengajak sebenarnya kan ini kan ajakan. Konten yang dimaksud sama Bang Saif Rizal ini geng adalah sebuah karya yang pada akhirnya nanti tujuannya untuk mengajak orang-orang untuk kalau seandainya nggak sempat sedekah ya titipin aja ke komunitas ini gitu maksudnya kan. Tapi kalau sempat ya sedekah aja sendiri gitu karena tujuannya kan memang kayak gitu ya kan. Jadi gini Bang ya, kalau dia emang sedekah pribadi, uang kita atau kita ingat pun kita tunjukkan kan, apa tujuan kan, kita cukuplah Allah yang tahu kan ya, itu urusan kita sama Allah. Karena sedekah ini titipan dari teman-teman, bukan uang kita. Jelas itu tujuan kita bikin konten itu. Jelas bikin konten karena biar dilihat. Nanti pikir dia kemana uangnya ini kan, sampai apa enggak uang ini, dan juga bukan sekali dia aja, kita kan rutin setiap Jumat nih. Kalau cuma sekali oke lah, kita nggak usah bikin konten. Dia nitip uang, misalnya kayak Bang Angga nitip uang ke gua nih. Nitip uang cepet nih Bang, udah gua titip ke sini gue sampein uangnya. Gue capek aja ya nggak usah bikin konten. Cuma kan bukan sekali itu aja. Setiap Jumat kita rutin ada, insya Allah setiap Jumat kita ada terus mengajak ini bukan satu. Ramai yang kita ajak kan ya, banyak. Jadi harus kita bikin sekreatif mungkin. Kita tunjukkan dan juga di situ kan kita sebutin itu. Terima kasih karena hamba Allah kan ini bukan punya kita. Kalau kita pamer itu yang punya kita yang nggak boleh kita tunjukkan. Ini yang punya kita, punya mereka gitu kan. Jadi ingat geng ini duit orang ini suruh sampein makanya suruh bikin konten. Biar nyampe orangnya lihat duit gua sampai. Nah kan kayak gitu. Nah betul gitu. Di situ juga di akhir konten ada narasinya, ajakan mari peduli, mari berbagi. Terima kasih kepada hamba-hamba Allah kan. Jadi bukan punya kita, punya orang lain. Apa yang kita pamerkan gitu kan. Kita hanya sebatas wadah komunitas gitu kan. Dan tujuan konten juga kita bukan mempermalukan si penerima sedekah itu. Sebelum kita sedekah kita udah izin dahulu. 3 hari 4 hari sebelum kita datangin dahulu. Kita jelaskan tujuan kita itu. Jangan sampai kita tuh niat baik, udah rugi tenaga, materi, kita malah jadi masalah. Kita nggak tahu anaknya cucunya nanti nggak suka kan, biar mana. Alhamdulillah sampai saat ini mereka bisa menerima kok. Jadi kenapa yang lain melihat konten kok jadi masalah? Dia yang menerima sedekah nggak masalah gitu kan. Alhamdulillah juga efeknya juga ya, bukan sebagai untuk laporan kepada donatur. Konten yang sudah viral itu kadang-kadang masih ada mereka membantu, Pak kapan lagi ke sana, atau nggak Pak saya nitip sana, bisa sampai seminggu 3 kali ke sana tuh. Iya itu yang gue bilang tadi Bang, yang gue bilang apa kabar ibu-ibu tadi ya kan. Nah itu ya kan masih ada yang ingat gitu, ibu kemarin udah dikasih makan apa belum tuh ya kan, gimana nih dia udah berasnya udah habis atau belum kan kayak gitu tuh. Jadi itu manfaat konten tuh. Jadi bukannya sekedar kita mau memamerkan, bukan mengajak dan juga akan pertanggungjawaban sama yang nyumbang lah gitu kan, paling nggak kan gitu. Nah ada juga lagi begini Mas ya, mereka ngomong gini kan, karena kok kasih ini kan sebenarnya kita sekalian buka di sini ya. Kasih ini belum ada izin ininya. Ya karena sebenarnya kita mau juga sebenarnya karena izin komunitas Bang. Kalau dia berupa gerakan komunitas kayak gitu, kalau belum dibikin lembaga hukumnya sebenarnya nggak ada masalah. Karena ini perkumpulan. Ada yang ngomong begini ya, jadi biar enak bisa ini biar masyarakat percaya. Bikin rekening kasih gitu. Tapi kalau gitu. saatnya bikin rekening kasih terus ada ini ya izin notaris ya. Yayasan bentuknya. Nah itu sempat kami bahas juga dari awal ya. Tapi kena dengar-dengar
kita ini kan kegiatan sedekah, bukannya bisnis. Kalau bisnis kan pasti kita bikin untung tak ini kan, keuntungan kan. Kalau yayasan kan non laba. Iya, jadi kalau kayak gini kan izinnya dengar sih ya, belum langsung kita ini dengan teman-teman komunitas lain mahal bisa 3 juta 4 juta. Kok untuk sedekah aja bisa mahal amat ya izin. Udahlah, tujuan kita mau berbuat baik, nggak usah lah izin buat apa gitu kan. Daripada ngurus izin 3 juta atau 4 juta, ya lebih baik kita sedekahkan aja uang itu kan. Gitu kan. Masalah orang nanti mau percaya atau tidak, karena kan ini kan sifatnya transfer ke rekening pribadi ya. Ya kita ajakin percaya yang mau aja gitu. Karena kalaupun ada rekening kasih juga, kalau emang nggak mau kan. Iya juga, betul. Gitu. Jadi intinya gitu, walaupun ada rekening kasih kalau orangnya nggak mau nyumbang, kayak mana? Jadi ya percaya aja kan. Jadi kalau dipercaya, istilahnya kan sedekah tuh begini loh. Walaupun rekening kita bukan rekening kasih, rekening pribadi ya. Dia tujuan sedekah tuh mau memberikan uang kan. Ya, jelas uang tuh udah anggap udah hilang. Masalahnya sampai atau enggak kan urusan si penerima itu, penyampai itu. Amal dia nggak bakal berkurang kan. Udah tercatat. Jadi kalau mereka tuh ragu, karena dia bukan rekening kasih pribadi, berarti sedekahnya masih belum sepenuh hati. Nah, kadang-kadang ini jadi masalah juga. Kadang-kadang senep masuk ke hati ya. Ada ibu-ibu kan. Apa gimana bang? Seru ini. Bang ada. Gue mau nyumbang bang ada. Minta rekening ada ya. Kirim lah rekening pribadi gitu. Kok rekening pribadi bang ada? Nggak ada rekening nama kasih. Belum ada mbak, jelas gini. Nggak jadi dia ngirim. Kalaupun dia jadi ngirim, ya kadang-kadang kalaupun dia jadi ngirim ya mungkin 50 atau 100. Jadi dia nggak jadi ngirim, nggak percaya sama kita. Harga dia kita uang 100.000, 50.000 kan nemen kita mau makan uang itu kan. Jadi sampai ngobrol bertetangga ya. Iya bang katanya, memang pasti banyak begitu bang. Nah gue bilang tetangga kan, kita ajak yang mau aja dah. Sekarang ini gini aja, kalau emang pikirannya nggak percaya, sekarang ini gini aja, logika aja dah. Uang cepet atau gocep kau makan ya. Itu kan misalnya kita mau sedekah ke panti atau ke orang fakir miskin, nemen amat makan uang 50.000, 100.000 hak orang panti atau apa. Kalau kita mau makan uang yang agak-agak ini dikit, masih bisa lah nakal-nakal dari pakai seragam kan. Penanggung jawabannya bukan sama pakai miskin. Istilahnya kan kalau mau nakal dikit ya, mungkin lebih pada itu kan. Itu aja logika. Kita buat komunitas ini kan untuk cari amal. Buat amal, bukan mau makan uang itu bang. Ini investasi akhirat kan namanya itu juga kan. Jadi ada aja yang nggak percaya, sudah lah. Kita ngajak mau aja kan. Betul bang. Sebenarnya gitu. Sama kayak kita berkawan bang sebenarnya. Yang mau berkawan aja, yang jadi kawan gitu kan. Kalau nggak mau kita keluar darah juga mulut kita ini nggak bisa juga, nggak mau dia. Jadi intinya yang kalau emang otaknya ini ya, pemikirannya ini, bagaimana kita lakukan pasti jelek itulah. Tapi alhamdulillah selama ini ya banyak teman ustadz, teman-teman ya yang orang soleh apa masih bagus tanggapannya. Kalau misalnya tanggapannya ada yang negatif, pasti kita dengarin, kita keluar dari mulut orang yang soleh, ustadz atau apa. Ini yang keluar yang aneh-aneh mulut ini nggak kawan ini. Gak bisa jadi panut ya, ngapa kita dengar dia lewat-lewat aja gitu. Bukan, dia tuh ada pengalaman kena tipu bang intinya. Mungkin. Nah itu masalah tipu menipu tadi itu ya. Nah ini ada cerita juga masalah tipu menipu. Ini kan lagi ada heboh ya ustadz ya. Masalah sedekah juga kan ini kan. Dibahas juga itu. Dikena tembak juga gue kan. Gue bilang sama mereka kan ya, nyindir gue kan. Ya yang baik itu kan bukan ustadz aja kan. Kita juga bisa berbaik. Jadi kalau ustadz begitu, masa kita lagi hilang juga percaya sama kita kan. Ustadz gak semuanya baik kan. Gak semua ustadz baik kan. Yang baik juga bukan ustadz aja, kita juga bisa. Jadi ada oknum ustadz maksud gue ya. Nah iya ada oknum, iya benar. Kan ada yang lagi masalah ustadz kan. Masalah sedekah, masalah apa, dan dana apa. Jadi mereka juga ngomong kita kan. Disuruh dia, ya kalau dia terserah deh ya. Karena dia ngomong ustadz aja gitu. Ya sebenarnya emang benar sih, manusia itu. Ini inisialnya YM ya. Nah benar gak salah itu. Itu sebenarnya bikin ini juga, komunitas gini ini juga, maksud sedekah ini juga jatuh juga sebenarnya. Cuman ya salah. Itu teman-teman komunitas lain yang udah lama ya, udah senior, udah 5 tahun 6 tahun. Ya itu maksud gue bang. Intinya kalau yang ini kan nggak maksa. Ya itu kan. Dan juga kita itu kan di setiap konten tuh nggak pernah kita menanya ini apa tuh, mencantumkan nomor rekening. Jadi hanya mengajak, dia suka akan DM dia kan, nggak kenal kan. Kalau di Facebook dia inbox. Jadi kesannya kita nggak menyantumkan nomor rekening. Kalau kita kesannya nomor rekening itu nanti telanjur mereka tahu kan, tak bantu tangga, kesan kita kayak ngemis, mengharapkan kan, meminta ini rekening saya lo gitu. Jadi gue nggak kayak gitu. Jadi mana yang mau DM kita kasih, kita inbox nih. Mau bantu aja. Bantu aja gitu. Iya lo udah pakai baju polisi kayak gini, masa mau tipu-tipu ya kan boy? Enggak kan, enggak lah. Kecil amat urusannya. Kecil amat urusan itu. Udahnya lo nyumbang cuma 20.000, 50.000. Nanyanya udah kayak nanya-nanya nyumbang 1 miliar ya kan. Ini memang ya. Jadi nyumbang tuh gak gede-gede amat. 50, 100. Makanya kalau ada yang nyumbang tuh 500 tuh udah terharu sangat itu. Udah sangat terharu tuh. Jadi ada cewek nih. Cewek ini
Udah lama dia ngikut di IG ya, merhatikan konten ini. Dia udah 2 kali ini bantu dia kan, rupanya mulai tegak hatinya. Pak minta nomor rekeningnya, pasti mau bantu nyumbang dia kan, dikasih nomor rekening. Maaf Pak, udah saya kirim nih bukti ininya DM-nya kan, nggak banyak Pak. Pas lihat, Masya Allah, 500 ribu itu banyak kan, karena selama ini mungkin 50, 100, 200 lah paling banyak. Ini 500 banyak kan, ini banyak Mbak, bukannya dikit Mbak. Nah, nggak apa-apa Pak, nggak sebanding dengan perjuangan Bapak. Wah, berarti di mata dia kita ini masih dipantau, masih ini juga, juga masih ada yang mau percaya. Itu Bang, jadi kan sebenarnya kan konsep sedekah ini sebetulnya kan yang kita bahas tadi gitu. Kan ini bukan masalah nilai ya kan, yang ngukur ini kan Tuhan Bang ya kan. Nah yang nerima ini ukurannya hati juga, dia senang. Dia pun yang dikasih nih. Nggak mungkin Bang dia tuh mau minta, kurang Pak ya kan kalau segini ya kan. Nggak, kurang kalau nasi aja. Kurang kalau nasi, tampar aja mukanya ya kan. Enggak Bang, artinya yang dikasih itu takarannya seneng. Investasi akhiratnya itu yang diukur sama Allah kan hati ya kan. Kita nyumbang 1 miliar tapi itu apa ya kan, dia abis itu nggak tahu kayak gimana, sama yang nyumbang 20.000 tapi dia bener-bener itulah duit gua tapi ikhlas betul segala macam, mungkin beda kali penilaian Allah Subhanahu Wa Taala ini kan. Jadi maksud saya tadi yang cewek yang nggak dikenal sama sekali berani nyumbang 500.000 dia. Kadang-kadang kan gimana nggak bikin kita tersentuh. Ada yang 50, 100 nggak percaya, dia entah siapa kan 500.000 berani percaya gitu. Nah itu yang bikinnya. Nah ini lagi-lagi deh nih, mau Idul Fitri transfer lagi dia. Karena dia udah ada nomor rekening ya, udah simpen sama dia kan. Jadi nggak tanpa tanya lagi, Pak saya udah transfer uang 500.000. Lo buat apa ini? Udah Sabtu ini belum dia kan? Karena Jumat udah lewat ini. Gak apa-apa, simpen aja Pak, buat sedekah akan datang terus Pak atur aja. Saking percaya dia. Ya udah, amanat dia masih kita simpen. Udah saya bilang dia kan, ini kita ada program berbagi Al-Quran bulan Juni loh ya. Saya bilang Al-Quran aja jadi amal jariah Ibu. Ya Pak, gak apa-apa Pak. Lebih tersentuh, lebih terharu lagi gitu. Kalau ada yang percaya. Karena kebanggaan kita ya. Tujuan kita ini kalau kita mengajak. Jadi kalau ada yang ikut itu suatu kepuasan kita. Walaupun hanya 50.000 bantu, berarti berhasil ajakan kita ini. Kepuasan saya itu. Tapi ya ada dualisme ya Bang ya. Yang pertama itu lo memang hobi, enjoy. Yang kedua sebenarnya ada bebannya juga ya, bawa beban amanah orang semua ini. Ya benar. Itu yang selalu diwati-wati ke teman-teman komunitas ya. Karena kita ini kan udah nggak satu pintu, belum ada rekening kasih. Jadi di komunitas kasih ini kami ada 11 saat ini, ada 11. Yang menggalang dana ini kami 4. Kami berempat ini. Jadi ya itu saya bilang kan kita wanti-wanti benar ya. Ini gua ini nggak pernah ngajarin nggak baik ya. Kita ini kan selama dia baik kan yang dilakukan, insya Allah gua dapat amalnya juga gitu kan. Jadi suatu wadah kasih gua bentuk untuk buat kebaikan. Pada saat dia melakukan kejahatan, gua nggak pernah nyuruh itu kan. Ya berarti dosa-dosa tanggung dia gitu kan. Karena kita nggak tahu berapa uang yang masuk ke teman-teman kan. Itu. Karena masuk ke ini ya. Tujuan masing-masing itu bilang dia. Cuman ya itu urusan dia kan. Dengan uang nggak seberapa kan. Ini kan tim amil zakat lah bahasanya kan, tim amil lah ya. Ini kan ujiannya gitu Bang sebetulnya. Ketika duit itu masuk 50, 100, 50, 100 itu masih belum ada rasanya. Tapi begitu angkanya udah gede di situ ujiannya itu Bang. mulai godan. Jadi gini. Itu setan cepet itu Bang. Jadi gini Bang Anggaya, gue tuh gak terlalu menghayal lebih jauh, gak terlalu muluk-muluk amat. Gue tuh pengen tuh kasih ini selalu ada, bisa berbagi setiap Jumat, gak usah wah-wah amat. Karena itu, yang penting sekedar bisa berjalan, bagilah, gak usah gede-gede amat. Karena kalau makin gede dan yang masuk, nah itu kita takut mulai banyak. Ujian lu makin berat. Setan makin gencar, berbisik dia kan, uang nih sekian juta, nah itu yang gue takut itu kan. Itu buntu. Nah, pakai dulu lah. Geser dulu tuh. Nah. Itu Bang yang dikhawatirin itu, kan. karena kita nggak tahu ya manusia kan sekarang detik ini bisa sejam berubah. Apalagi ini nggak terkontrol rekening masing-masing. Betul. Cuman insya Allah ya mudah-mudahan teman-teman nggak sampai sana. Iya. Gitu. Insya Allah nggak ada, karena tujuan awal kita sama-sama komitmen memang hobi sedekah juga ini ya. Mudah-mudahan nggak segitu. Iya. Ya artinya di sini kan ini fakta Bang ya. Ini gua izin juga ya kan. Ini fakta-fakta yang gue sampai ini kan yang sudah terjadi sebenarnya, banyak ya terjadi di lapangan tuh ya kayak gini gitu kan. Yang nggak disorot konten aja itu jadi omongan orang, ria orang ini ya kan. Udah sedekah kelihatan, ria orang ini gitu. Padahal tujuannya mau ngajak gitu kan, yuk sedekah yuk gitu kan, kita bantu orang-orang kan segala macamnya gitu. Nah gitu, yang nggak disorot kamera jadi kayak gitu. Terus fakta di lapangan gitu, ujian itu ada ketika bukan lagi nggak ada gitu ininya kan.
lagi nggak ada duit buat sedekahnya gitu. Tapi justru ujiannya ketika duit yang masuk lebih banyak, Nah, makin kuat itu angin itu. iya karena kita kan berempat yang menggalang dana tadi itu dikasih ini, kita nggak tahu. Kata dia masuk sekian, ya udah kata kita nggak mungkin, nggak mungkin bertanya bukti tas apa. Mana? Ya udah, Ya, ya, nggak paling mungkin nggak, juga. iya paling nggak ya. Kalau tanggung jawaban dia kan nanti Iya. kan ya dan. Tapi gua rasa kayak gini sih Bang. Kalau seandainya besar itu tidak bisa dibendung, memang Allah kasih ini untuk besar gitu. Yaitu jalan tengahnya adalah memang buat lembaga hukum Bang, yayasan lah bentuknya gitu. Hingganya bisa termonitor oleh siapapun. Yayasan juga kan sebenarnya kalau kayak lembaga amil zakat terbuka itu kan sebenarnya dia selalu menyampaikan tuh bikin websitenya ya kan, menyampaikan artinya siapa aja yang sudah menyumbang, kemana sumbangan itu disalurkan kan kayak gitu sebetulnya. Nah, jadi emang ada satu media ya yang mendukung kita kasih ini setiap Jumat. Siapa ini? Media Info Kiai. Info Kiai. Nah, salah satu dari admin Info Kiai ngomong gini, Bang, abang bikin surat aja Bang. Surat apa? Permohonan Bang untuk audiensi sama Ibu Gubernur itu. Wagub. Ibu Gubernur, Bu Iriana. Ibu bukan ibu gubernur, maksud istri gubernur ya. Oh istrinya, ya oke, istrinya Pak Arina. Ya Ibu Iriana. Ngapain Pepnya? Kita ini Bang permohonan audiensi ada. Terus ngapain sana? Nanti Bang kan diatur jadwal mereka Bang. Pada saat itu mereka bersedia audiensi dengan abang datanglah sama tim kasih lain. Abang ceritakan gendala-gendalanya apa-apa, masalah perizinan apa. Mikir lagi gua, kalau masalah izin kan senang gitu kalau ada yang bantu. Tapi kalau sengaja kayak gitu, datang, kena gue polisi tadi itu kan. Malu ya. Malu, seolah nggak mampu apa ini. Kalau betul nah itu, nggak mampu apa bikin izin sendiri kan. Kalau harus lain, kena gue polisi itu. Jadi nggak gue ikutin itu. Ada teman juga sempat itu, bos juga ya, banyak bantu juga dia. Curhat juga masalah ini. Gampang itu Bang, nanti udah teman saya, mahal Bang, dan enggak nih, apaan mahal itu teman gue deh. Rupanya dia lupa, lama-lama nggak ini lagi kan. Nggak diingatnya lagi dia mau bikin izin ini dan kita mau nanya nggak enak, masa mau tanya nggak enak, takutnya kalau ditanya dia boleh nggak ikhlas kan, ditanya gitu. Sempat hampir jadi komunitas ini dilegalkan ini. Iya, nggak sih Bang sebenarnya kalau seingat gue kalau untuk ngurus perizinan bentuk yayasan lembaga non laba maksudnya gitu Bang, tidak mencari keuntungan. Gue rasa itu lebih dipermudah dalam artian dari sudut pandang biaya dan apa ya proses gitu. Dalam proses itu gue rasa itu dimudahkan Bang, karena apa ya kalau jelas, apalagi anggotanya jelas, ininya jelas, kegiatannya sudah ada malah. Kan ada orang bikin yayasan ini Bang, bisa bikin yayasan, kegiatannya aja belum bikin Bang. Fiktif ya. Nah itu kan dikhawatirin kan gitu. Nah ini kan kalau kegiatan, bukti kegiatan ada segala macam, gue rasa Bapak notaris juga tersentuh lah hatinya ya kan. Wah ini dibantu lah. Mungkin ini, belum gitu ketemu kan. aja. Itu aja mungkin Bang. belum ketemu dan juga mungkin kalau setelah podcast dia melihat ini juga. Ada yang terpanggil. Atau bos-bos yang lain kan. Amin. Jadi donatur kasih. Iyalah Bapak Sultan sekalian ya kan. Karena terus terang ya sampai saat ini kasih ini belum ada donatur tetap. Betul. Belum ada. Jadi Pak Aibda Sefrizal ini geng, abang-abangku ya orang-orang tuaku. Nah dindaku yang udah sukses nih ya kan. Beliau ini gak sendirian, intinya gitu, gak sendirian. Jadi di dalamnya, di komunitas ini isinya banyak ya kan. Diharapkan teman-teman semua bisa bersama-sama untuk bersedekah gitu ya kan Bang. Bersama-sama kita lakukan kebaikan, bersedekah membantu yang susah. Jadi seperti kayak gini nih, ini kan udah Kamis nih, besok Jumat. Jadi dari kemarin Rabu udah mulai tuh, kemana nih kita Jumat nanti, siapa nih sasaran kita. Jadi udah disurvei, difoto, kita izin dulu ini. Mulai dari Rabu dan Kamis kita share di IG, di status IG, di WA, gitu lah paling cara kita menggalang dana kan. Jadi kita itu emang gak ada uang kas, berapapun masuk ya kita habiskan. Amanat mereka untuk sampaikan ke sana itu ya kita habiskan gitu. Udah usah kita tahan-tahan sedekah. Itu dia Bang, serem juga kan. Nah jadi kadang-kadang ada komunitas lain ya minta bantu apa, kita belum ada dana, belum dipegang, belum bisa. Karena waktu itu ada ngajak kolaborasi komunitas lain tuh. Bang, nanti kita Jumat ke panti sini yuk. Nah, terus ini kita ini rencana ngasih uang tunai senilai sekian, ngasih sembako nilai sekian, takjil sekian. Abang pilih yang mana? Kata dia kan. Gue ngomong sama dia, mabuk lah. Gue tuh nggak bisa milih. Kalau milih itu kalau kita udah sanggup kan. Takutnya gue milih si yang ini gitu kan. Kita nggak tahu dapat apa enggak uang gitu kan. Karena kita nggak ada uang kas, habis. Mana uang masuk kita habiskan. Karena untuk sedekah kan. Ya alhamdulillah mereka bisa menerima di Kamis tuh banyak yang masuk ya. Bisa laksana kolab ya. Iya.
Lu ini lebih ini sih, makanya mungkin orang percaya kali ya, karena lu gaul bang ya kan, ngobrol sama orang tuh nggak kaku gitu ya. Nah jadi dengan sedekah ini ya, teman yang tadinya teman biasa, jadi teman luar biasa. Betul. Karena tadinya teman-teman biasa, setelah ada sedekah ini kelihatan, bang gue bantu sekian, bang bantu sekian, berarti luar biasa sekali dia bantu. Kadang-kadang kita pasang status masjid atau musola, bang gue pelaponnya, wah luar biasa pelapon dong, bos pelapon PPC berapa kan? Padahal gue sholat ngadep kiblat loh, bukan ngadep atas loh kan. Gua pelapon. Tapi kenapa lu bisa ngomong pelapon gitu? Ada lagi kita kadang-kadang kita selesai aja barusan setengah jam kan. Di TPA mana itu atapnya bocor ya kan. Butuh ini kan. Itu di mana bang? Di Teluk. Ya udah bang besok sana ngapain? Gua mau lihat. Wah bantu kurang berapa nih asbes? 20 keping satu kode. Yaudah besinya hitung. Talangin berapa? Wah luar biasa itu teman spesial. Ada. Jadi kelihatan teman-teman tuh yang hanya sebatas teman biasa, yang teman yang hobi, hobinya kelihatan pada saat itu kan. Yang hobi hobi bantu. Termasuk yang sangat ini jasa banyak itu Manda Jamal. Banyak yang bantu. Manda itu bantu ya luar biasa. Mandanya Els kan maksudnya. Ya betul saya tahu. Kenal mereka juga termasuk kenal dengan Mbak Angga ya dari dunia ini. Kena sedekah ini Instagram bisa kenal sama mereka semua. Luar biasa Manda nggak diduga-duga pada saat itu ya. Belum ada komunitas kasih. Jadi nggak ada partner bantu, masih sendirian, masih polisi sedekah. Pengen buat gebrakan di akhir tahun berbagi Al-Quran, sedekah Al-Quran. Pada saat mau berbagi Al-Quran tersebut ditemukan di masjid itu, waduh luar biasa. Masjid itu emang di kampung kita ya. Gua kecil dulu sholat sana, cuma 20 tahun nggak pernah lagi masuk masjid itu. Waduh, kayaknya prihatin sekali ngeliat ada di konten ya kan. Coba bantu sama Manda, tolong gua sih, gua kayak menangis liat masjidnya. Al-Quran sampai sobek gini. Kenapa bang? Bantu gue kayak mana caranya dana ini. Terus kayak mana bang? Apa yang bisa Manda bantu? Temen lu kan Manda menengah ke atas. Gue sih lihat pergaulan lu. Lu saya aja sih di IG di WA. Mudah-mudahan banyak masuk bantuan. Kita mau bagusin masjid Rehab ini. Ya kalaupun berapa dapat nanti gue tambahin lah. Kan. Niat gue harus bagus tuh masjid kan. Gak taunya Manda tuh mulai dia share. Bang masuk 500. Oke. Besoknya bang masuk 1,5 juta. Gue tahan dulu bang ya. Akhirnya sampai 4,5 juta. 14 juta. 14 juta. Manda, bang 14 juta ini bang. Udah cukup tuh kayaknya banyak itu kan. Karena gue juga dapat. Nah Impokea juga ikut bantu. Galang dana Impokea. Dimasuknya juga di Impokea. Bahkan Impokea itu 3 hari itu turut masuk. Kondisi mulai di rehab, mulai ini. Banyak juga Impokea. Entah siapa hamba Allah. 1,5 juta, 100 masuk. Selesailah musola itu, masjid itu jadi TPA, selesai uang tuh nyisa. Bisa kita pakai lagi buat perbaiki yang lain. Iya. Jadi Manda tuh luar biasa itu bantu itu. Bukan sekali ya, berkali-kali ya. Berkali-kali. Sampai saat ini pun dia masih ada titipan ini. Iya. Kenal? Respect ya Manda ya. Manda itu pemain bass bang, anak band dia. Asli. Kalau ngelihat dari tampang, tapi hatinya luar biasa tuh ya. Jadi kalau dengan Manda tuh ya mungkin takut kalau bikin dia kecewa atau dia apa. Terlalu banyak dia membantu. Dan juga gue tahu juga pasti dia mungkin banyak kesel. Karena dia tahu kalau sering deket sama gue nih Bang Angga lama-lama tahun cerewetnya. Ya mau cerewet. Jadi kalau deket sebatas aja mungkin wah enak abang nih. Tapi kalau selalu deket wah asli kelihatan cerewetnya. Tapi alhamdulillah ya Manda bisa sabar, bisa menerima. Ya sehingga sampai saat ini masih berteman juga. Jadi geng Bang Saif Rizal ini terpantau sama teman-teman kreator di Lampung. Karena gue kan ada di komunitas YouTubers Lampung nih bang ya kan. Terpantau lah artinya ya cerita dari anak-anak tuh kalau kita kumpul tuh. Nggak ada itu loh polisi sedekah. Diajak malah yang ngajak kolaps duluan malah si Cungkeng, Iam dan lain-lain kan gitu. Kemarin Kopi juga dari sini gitu kan. Ya gitu-gitu kita tuh sama bang kegiatan itu. Sama itu kegiatan tuh untuk bersama-sama dan untuk Lampung gitu. Kita tuh kerja keras banget gitu kan. Nggak ada kita cerita artinya dibayar atau kayak gimana gitu tuh nggak ada bang. Beneran niatnya memang kita punya cara kita masing-masing lah untuk berbuat sesuatu sebenarnya kan kayak gitu tuh bang. Ya ini deh bang pertanyaan terakhir nih sebelum nutup podcast nih. Harapan lu nih bang. Nah ya kan. Lu harapan deh. Ya kan? Jadi karena lu tadi kan bilang kan mau sampai kapan ya kan mau sedekah ini kan lu tadi mau gua tanya tapi lu udah nanya sendiri ya kan sampai kapan akhirnya dapatlah solusi ini kasih gitu kan. Ini gimana nih harapan lu sama masyarakat sama dan orang-orang yang sudah terdistribusi ya kan ininya bantuannya gimana bang? Jadi harapan gua selalu pengen kasih selalu ada ada untuk berbagi membantu masyarakat apapun bentuknya apapun banyak ataupun dikit tetap
konsisten setiap Jumat tuh ada berbagi. Walaupun gue juga tidak ada lagi, paling enggak kan jadi peninggalan gue. Insya Allah jadi amal gue juga. Itu untuk kegiatannya. Tapi untuk anggotanya itu yang gue sangat tekankan, gue harapkan ya teman-teman tuh harus istiqomah dan amanah. Jangan sampai kita udah susah mencari kepercayaan, mencari donatur, tiba-tiba sampai tercoreng kan susah kita ini lagi kan. Jadi benar-benar harus amanah dan istiqomah. Dan juga untuk teman-teman juga harus kuat. Harus kuat ya, banyak mungkin masukan atau apa sampai ini kena konten tadi itu mungkin kan. Karena tanpa konten kita nggak jalan. Kita mengajaknya bagaimana nggak ada konten. Karena kita ngajak itu bukan itu aja. Mungkin kalau teman yang ada di kotak WA mungkin bosan bantu setiap Jumat kan. Ya kan kita setiap Jumat mungkin seterusnya kan butuh teman-teman yang baru yang lain-lainnya itu sosmed itu. Kita gunakan untuk ini mengajak gitu. Karena kalau kayak di grup WA tuh sebenarnya jujur aja nih Bang ya, kalau kayak gue tuh lebih dari 10 lah teman-teman komunitas itu gitu. Jadi memang kadang suka gue bagi tuh, minggu ini gue nyumbang ke sini, minggu depan gue nyumbang segitu, suka digilir aja gitu kan. Jadi anak-anak, kok lu udah 10 minggu gak nyumbang nih kan ditagih kan gitu. Ya iyalah kan grup gue ada 10. Gue gilir nih. Nah ke-11 lo lagi nih kan. Ya kalau ke situ gue ini bukannya ini coy ya kan. Jadi kadang-kadang minta bantu sama temen ya Bang Angga ya, bukan minta bantu dana. Kadang teman-teman yang banyak followernya ya. Tolong dong gue, kenapa? Yang nanti gue nge-tag lu saya lagi repost. Jadi dengan temennya banyak dia melihat kan pasti ada aja mungkin yang ini kan. Gak apa-apa Bang, nanti kita lo tag-tagin aja ke teman-teman kreator juga pasti di repost. Jadi itu sebenarnya itu lebih seneng gue ketimbang ngasih uang gitu kan. Karena mungkin efeknya dampaknya lebih pada yang dia beli. Betul, siapa tahu benar-benar ada yang ngelihat gitu. Itu kan ya. Betul Bang. Kalau dia ngasih mungkin gak seberapa ya, tapi dengan dia ngetek itu kita gak tahu siapa yang melihat kan berapa banyak ini masuk. Karena pasti ada aja yang nyangkut dari sekian banyak itu, ada aja yang ini. Insya Allah ada yang ada rezeki yang orang yang mau dibantu kan. Sebenarnya kan kayak gitu tuh. Nah itu kadang minta bantu teman gitu. Kadang bantu gua dong, ini saya di WA, bantu ini. Itu karena kita kadang-kadang kalau ngandal kita sendiri, teman di IG hanya berapa orang kan. Belum lagi nanti orang-orang malah ujung-ujungnya jadi sebel gitu, kesannya kita minta sumbangan ya kan. Ini lagi ini ya. Ini lagi gak tahu daging pening ya. Daging pening. Kata dia, Pak Seprijal ini lagi pandemi loh. tapi ini juga Bang ya. Ada juga mungkin yang ini ya. Ya mungkin yang emang ini ya. Dikiranya mungkin Seprijal lebih duit ada. Banyak uang atau apa. Dia gak percaya. Kali mungkin uang Seprijal atau uang siapa. Padahal jelas di situ hamba-hamba Allah kan. Dan kita hanya pelantara. Tapi masih kena deal polisi kali. Banyak duit apa. Pak polisi berduit ini gitu. Iya, jadi godaan juga sebenarnya. Cewek-cewek. Cewek-cewek DM atau apa menggoda. Ada aja. Gawat. Goda-goda mending kalau. Makin berat ujian lu Bang. Ada juga cuma insya Allah. Insya Allah kuat-kuatin iman lu Bang. Nah ini sebenarnya ada godaan yang lebih berat sebenarnya Bang. Apa tuh? Kalau seandainya apa yang lo lakuin viral nih Bang, amin ya, ke depan yang makin besar gitu. Gue khawatir nanti lo kayak Norman Kamaru lagi nanti kan keluar dari satuan ya kan. Jadi artis beneran malah ya kan. Bakal gitu gak sih nanti? Insya Allah kalau enggak. Karena tadinya kita anggap ini kan kegiatan apa ya, sampingan di luar dinas. Jadi kalau dinas kan mungkin kita mikirin kerjaan ini, nah ini hobi. Ini di luar. Yang gue khawatir kan nanti kan gitu tuh, udah mulai dapet panggilan TV lah, panggilan media, panggilan apa, gue nggak ngerti lah ya, gue nggak tahu gitu. Hingganya urusan kedinasan ini jadi ya kan. Tapi insya Allah enggak. Negara panggil untuk membantu masyarakat. Bang Seprijal lagi syuting. Tapi ini kayak udah mulai nih. Mulai nih ajak-ajak kemarin ini selanjutnya podcast. Gak tahu ke depannya. Nah, tujuan gue kayak gitu Bang. Kalau tujuan podcast gue kan udah gue sampein kan. Kalau gue ngajak ngobrol kan di sini kan. Karena kegiatan lu kan untuk yang di Lampung nih ya kan satu. Yang kedua meluruskan Bang. Meluruskan stigma-stigma. Gue bilang kan gue khawatir nanti ada gitu Bang. Gue khawatir nanti ada nyinyiran, ada apa gitu. Yuk kita lurusin ini bareng-bareng. Yang terakhir ya sejalan sama lu. Karena lu bentuknya ajakan podcast gue kan memang ngajakin open minded sebenarnya, open mindset teman-teman semuanya gitu. Karena kita sejalan, kita ngebuka mindset teman-teman semua. Ya gue rasa mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Insya Allah. Bang. Kan gue nggak gila-gila bintang tamu sebenarnya Bang. Ya kan lebih ke apa sih yang mau kita bahas, apa sih sebenarnya mau kita tuju gitu.
Nah itulah keresahan-keresahan kita sebetulnya. Ya banyak lah ngajak ngobrol sama pejabat-pejabat politik juga kan kayak gitu. Sebenarnya apa yang ada di pikiran tuh yang dituangin gitu, bukan lebih ke arah-arah program-program kerja loh ini. Tidak bang sebenarnya gitu. Alur pikir sebetulnya yang kita bagi lalu bisa diterima, dicerna sama teman-teman semua. Yang nonton nih rata-rata memang anak-anak muda nih bang, ya kan dari muda sudah tahu nih, ya kan sudah belajar sedekah, sudah tahu tujuan sedekah kan kayak gitu. Itu aja tujuannya bang. Dan gue makasih banget nih bang udah sempetin waktu. Jadi gini nih, ini ceritanya ya. Bang Saif Rizal ini dinas dari pagi. Dia cuma punya waktu sore, itu gue palak langsung waktunya ya kan. Bang, sore ini aja ya kan. Malam dinas lagi. Nanti dia mau dinas lagi nih ya. Sampai pagi. Besok sampai pagi. kegiatan sedekah. Kegiatan sedekah Jumat ya. Tapi insya Allah tetap happy karena emang hobi. Yang tugas emang kewajiban. Di sini emang kita ingin meluluskan tadi itu kan. Dan juga besok emang hobi kita sedekah dan ngonten lagi. Sebenarnya ngonten ini ya masih ini ya. Belum ini masih kaku-kaku juga sebenarnya. Mau kita belajar sama Cungkeng, kayaknya mahal ilmu kayaknya Cungkeng. Susah kayaknya menurut ilmu ya. Sebatas ya. Coba-coba ini. Iyalah, mudah-mudahan jadi manfaat ya bang ya buat semuanya ya kan, teman-teman semua yang buat dengerin, yang dimanapun kalian berada, ya kita sama-sama belajar. Gue minta maaf bang kalau banyak kesalahan kata-kata gitu, teman-teman juga gitu. Ya niatnya udahlah, yang penting mudah-mudahan jadi manfaat buat semuanya. Ya, jadi ya intinya udah kita lakukan aja, insya Allah kan yang kita lakukan ini kan kebaikan ya, nggak merugikan orang kan ya, mengajak orang lain. Masalah jadi amal atau enggak, kita urusan sama Allah aja ya. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan jadi amal, paling enggak kita bisa membagikan orang itu aja. Ketimbang gua setiap Jumat tuh hanya main HP atau tidur kalau kawan kan, lebih baik gua berbagi dan ini gitu. Udah menang 1 poin, gua paling enggak bisa membuat orang senang gitu. Nah, harapan saya itu ya bagi yang teman-teman yang emang udah selama ini ikut membantu, ucap terima kasih dukungannya. Bagi masyarakat yang tadinya ragu-ragu, ya nggak ada salah ikut kita coba, karena uang tuh nggak banyak ya. Mungkin ada yang takut tadinya kayaknya kalau nyumbang 50 nggak enak, padahal itu sangat berarti bagi kita. Uang 50 kita kumpul-kumpul jadi banyak kan. Jadi banyak juga. Kalau bagi mereka 50 nggak mungkin mereka mau ke panti asuhan apa, uang 50 itu dapat apa, tapi dengan adanya kasih mungkin titip ke kita gitu. Jadi dikumpulin kan jadi banyak juga, 20.000, 50.000 juga nggak apa-apa. Jadi banyak. Udah itu juga masalah posisi sedekah ini bukan gue yang ngasih nama ini, karena kita rutin sedekah ya. Jadi kadang-kadang lintas kelentingan, wah polisi sedekah. Kadang-kadang juga mau nyanyi juga, tuh polisi sedekah tuh usul. Jadi kayaknya bagus juga polisi sedekah kita pakai biar cepat dikenal. Karena kalau kita kan harus dikenal nih kasih ini. Bagaimana orang membantu kita kalau nggak dikenal mereka kan? Dikenal tuh maksudnya menanamkan kepercayaan. Percaya betul. Bukan kita cari popularitas atau apa. Enggak, kita nggak di sana. Ya, karena kalau seperti konten ya, gue bikin sekreatif mungkin. Karena kalau kita konten tuh nggak bagus, nggak dilihat mereka. Bagaimana mereka mau ikut kalau nggak dilihat? Sangkain nanti asal-asalan. Kalau dia agak cakep lagi, kan. Kadang-kadang gini, kalau dia cakep kayak sinetron kan, wah ini saya berjalan Jumat nanti mau ngapain lagi nih? Apalagi lakukan, kita harus bikin inovasi apa. Dengan mereka lihat, wah kayaknya bagus juga. Nggak kesentuh dengan yang Jumat ini. Mungkin dia akan datang, wah yang ini bagus deh, boleh nih dapat ngikut deh. Iya. Konten tuh dibuat kreatif lah intinya gitu ya bang ya. Terima kasih banget ya bang Rizal. Mudah-mudahan lu jangan pernah berubah untuk selalu berbuat baik ya bang ya. Terus jangan kapok juga diajak ngobrol di sini ya kan. Terima kasih juga nanti, bang. Ya nanti kita ngonten beneran bang ya. Ada nanti konten sesi beneran. Kalau ini beneran ngobrolnya serius nih. Tapi seru-seruan aja. Fakta-fakta di lapangan tuh kadang suka lucu bang. Gak usah lu pikir-pikirin amat ya kan. Oke, geng, give applause untuk Aibda Saif Rizal.